Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 6, Cinta Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan belajar di halaman 123 sampai 128 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang langsung saja ya anak-anak, kita mulai di bab 6, Cinta Indonesia. Yuk, kita langsung saja mulai. Nah, anak-anak, adapun pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita di topik ini atau di bagian bab 6 ini, yaitu bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi pribadi yang cinta tanah air melalui pengenalan sejarah lewat wisata ke museum atau bangunan bersejarah, mengenal simbol, petunjuk, dan informasi di lokasi wisata, serta menerima dan membuat informasi lewat pengumuman. Nah, anak-anak, adapun unsur kebahasan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah yang pertama huruf kapital, kalimat perintah, menulis angka dan bilangan, membaca tatap atau memindai atau scanning, dan menulis pengumuman. Untuk itu yuk, kita langsung saja mulai. Nah, di kegiatan pembuka ini anak-anak, lihatlah gambar di samping. Kemudian, koleksi benda apa saja yang kalian lihat dan siapa saja pengunjungnya, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana. Nah, apakah kalian pernah mengunjungi museum? Museum apa saja yang pernah kalian kunjungi dan dengan siapa kalian pergi? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yuk akan bantu menjawabnya berdasarkan gambar yang ada di samping ini anak-anak. Yuk kita jawab yang pertama, koleksi benda apa saja yang kalian lihat? Nah, jawabannya adalah berdasarkan gambar di samping ada patung, etalase berisikan senjata, miniatur bom, kemudian kereta kencan, lukisan, dan gambar. Kemudian siapa saja yang mengunjunginya? Nah, jawabannya adalah anak sekolah, anak kecil bersama pendampingnya, atau anak kecil bersama orang dewasa atau orang tuanya, orang umum dewasa dan umum. Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Jawabannya, memperhatikan koleksi yang dipamerkan, melihat keadaan sekitar museum, mengambil gambar foto benda yang dipamerkan, berfoto dengan koleksi benda. Nah, apakah kalian pernah mengunjungi museum? Ini bervariasi ya. Kalau kalian jawab pernah. Kemudian, museum apa saja yang pernah kalian kunjungi? Contohnya, kalian pernah mengunjungi yang namanya Museum Geologi di Bandung. Nah, dengan siapa kalian pergi? Misalnya dengan keluarga. Begitu pula kalau misalnya kalian belum pernah sama sekali ke museum, kalian tulis saja ya anak-anak, belum pernah ke museum. Kak, apa sih arti museum itu? Nah, anak-anak semua, museum adalah tempat penyimpanan koleksi sejarah, seni budaya, dan ilmu. Nah, mengunjungi museum sangat menyenangkan dan bermanfaat. Mari menambah wawasan sejarah dan menumbuhkan semangat cinta Indonesia lewat wisata museum. Seperti gambar di bawah ini ya, anak-anak. Yuk kita lanjut ke bagian membaca. Bacalah dengan seksama wacana tentang kunjungan ke museum di bawah ini. Kemudian bayangkan isi wacana tersebut. Nah, judulnya adalah Berkunjung ke Gedung Juang 45 Solo. Nah, anak-anak, pada hari Sabtu yang lalu, aku sekeluarga berkunjung ke Gedung Juang 45. Gedung itu ada di Jalan Mayor Sunario, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon. Tepatnya di sebelah timur Beteng Trade Center atau BTC. Nah, jarak rumahku ke museum sejauh 20 km. Waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit dari rumah. Gedung Juang 45 merupakan gedung bergaya Eropa.
Catnya berwarna putih dan terlihat megah sekali. Di halaman depan gedung yang memanjang ke samping, terdapat air mancur dan taman rumput yang hijau. Taman tersebut dipercantik dengan tanaman hias dan gazebo mini, yakni kursi taman yang di atasnya terdapat tanaman rambat. Nah, di bagian kanan halaman gedung terdapat Tugu Prasasti. Nah, Tugu Prasasti ini menjulang sekitar 10 meter tingginya. Ruang pertama yang kami temui setelah pintu masuk berisi koleksi foto tempo dulu kota Solo atau Surakarta zaman penjajahan Belanda. Ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari kota Solo pada saat itu. Kami sempat berbicara dengan seorang pemandu museum yang bernama Pak Budipur. Beliau menuturkan bahwa Gedung Juang 45 mulai dibangun tahun 1876 dan selesai tahun 1880 di zaman Belanda. Gedung ini dibangun sebagai pelengkap dan pendukung benteng Vastenburg yang ada di bagian utara gedung ini. Setelah melewati ruang pertama, kami sampai di bagian tengah gedung yang berupa ruang terbuka. Nah, di ruang ini terdapat beberapa kursi taman serta lampu jalan bergaya Eropa dan beberapa ornamen lainnya. Banyak pengunjung yang berlama-lama di sana. Ada yang sedang duduk santai, berfoto, atau menjelajahi setiap sudut ruang terbuka, mengamati setiap arsitektur khas gedung. Tidak banyak koleksi barang yang dipamerkan di Gedung Juang 45. Akan tetapi, suasana masa lalu sangat terasa saat kita di sana. Sangat disarankan untuk mengunjungi Gedung Juang 45 ini di sore hari untuk menikmati keindahan arsitektur gedung dan juga bersantai sore di bangku taman yang tersedia di sana. Nah, setelah kegiatan membaca selesai, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ruang apa sajakah yang terdapat di Gedung Juang 45? Nah, jawabannya ada ruang koleksi foto, ruang terbuka, dan benteng Vastenburg. Kemudian yang nomor 2, apa keunikan Gedung Juang 45? Yaitu jawabannya adalah keindahan arsitektur bergaya Eropa dengan ruang tengah terbuka yang berbentuk taman. Soal nomor 3, bagaimana kita mencari tahu suasana tempo dulu dalam Gedung Juang 45? Nah, jawabannya dengan cara melihat koleksi foto tempo dulu di ruang pertama atau ruang 1. Nomor 4, apa tujuan didirikannya Gedung Juang 45? Yaitu tujuannya adalah gedung ini dibangun sebagai pelengkap dan pendukung benteng Vastenburg yang ada di bagian utara gedung ini. Nomor 5, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di Gedung Juang 45? Nah, jawabannya nomor 5, mencari informasi kota Solo tempo dulu dan menikmati arsitektur khas Eropa tempo dulu. Nah, semua, kosakata baru yang kita dapatkan yaitu adalah yang pertama, pemandu. Pemandu adalah orang yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk. Yang kedua ada kata koleksi. Koleksi adalah kumpulan. Nah, kumpulan berupa gambar, benda bersejarah, lukisan, dan sebagainya. Kemudian ada arsitektur. Nah, arsitektur ini adalah metode dan gaya rancangan suatu bangunan. Selanjutnya ada kunjungan. Nah, kunjungan ini berkaitan dengan hal mengunjungi. Selanjutnya anak-anak ada kata petunjuk. Petunjuk adalah arah atau bimbingan dalam melakukan suatu hal. Yang terakhir ada kata zaman. Zaman yaitu masa atau jangka waktu yang menandai sesuatu. Nah, anak-anak semua, yuk kita lanjut ke latihan. Lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan kata-kata dari daftar kosakata sebagai petunjuk. Yang pertama, pemasangan titik-titik-titik arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata. Nah, jawabannya adalah yang titik-titik petunjuk. Pemasangan petunjuk arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata. Yang nomor 2, Gedung Juang 45 yang besar dan kokoh memiliki titik-titik-titik khas kolonial. Nah, jawabannya adalah arsitektur. Memiliki arsitektur khas kolonial. Nomor 3,
Mereka bergegas menuju pintu keluar museum saat jam sudah berakhir. Jawabannya adalah jam kunjungan. Nomor 4. Museum ini memiliki benda-benda bersejarah zaman kemerdekaan. Jawabannya adalah koleksi, memiliki koleksi benda-benda bersejarah. Nomor 5, Gedung Juang 45 didirikan pada Belanda, yaitu zaman. Para peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan tentang sejarah gedung ini, yaitu pemandu. Nah, anak-anak, itu tadi jawaban-jawaban dari soal latihan ya, anak-anak, di buku kalian. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir pengunjung video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam belajar ya, anak-anak. Tentunya, jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini atau menonton semua playlist, semua daftar ya, anak-anak. Di sana sudah kakak buatkan dari semua mata pelajaran dan dari halaman 1 juga sudah kakak buatkan. Kalian klik saja ya playlist. Kalian tinggal cari saja mata pelajaran apa yang kalian butuhkan. Nah, anak-anak, di akhir ujung video ini kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye anak-anak hebat.